Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini dari saudara kita, calon pengantin mungkin ya, mungkin katanya pendaftaran nikah dipersulit dan lain sebagainya. Itu harus tabayun dulu, harus di cross check dulu dipersulitnya seperti apa. Kalau sepemahaman saya dan yang kita praktekkan itu, kalau berkasnya lengkap, datanya sesuai, tidak ada yang dipersulit, semuanya mudah ya, semuanya mudah. Nah, ini kemudian diperjelas lagi. Kemarin saya sudah mengumpulkan suratnya ke Pak Lebih, Pak, terus kurangnya apa saja? Yang kurang akte sama foto doang ya. Akte ini mungkin akte kelahiran ya, yang dimaksud ya. Akte kelahiran itu adalah data personal tertinggi seseorang. Jadi kelahiran seseorang, validasi kelahiran seseorang itu bisa dibuktikan dengan akte kelahiran. Jadi di akte kelahiran itu kan tertuang, tertulis, termaktub lahir di mana, tanggalnya berapa, bulannya bulan apa, tahunnya tahun berapa. Kemudian di situ kan juga ada nama bapak dan ibu. Seharusnya, walaupun ini kadang ada yang tidak sesuai ya, seharusnya akte kelahiran itu harusnya valid. Jadi tanggal, bulan dan tahun lahirnya harusnya valid, dan orang tuanya ini yang juga tidak kalah penting. Di bawah itu kan juga ada nama ayah dan ibunya, harusnya itu adalah nama ayah dan ibu kandung. Makanya dari akte kelahiran itu adalah bukti yang kita pegang, yang pertama kali kita pegang. Kemudian tetap kita nanti cross check, kita tanyakan ke calon pengantin, benar enggak ini bapak kandungnya, benar enggak ini ibu kandungnya. Karena nuwun sewu, kita temukan di beberapa berkas itu ternyata setelah kita cross check ke calon pengantinnya, nama ayah dan ibu yang tercatat di akte kelahiran ternyata bapak dan ibu angkat. Nah, itu kan kita cross check. Tapi kan pegangan kita pertama itu adalah akte kelahiran ya. Kalau memang punya, disertakan di lampiran berkas pendaftaran pernikahan. Kemudian foto, ya jelas kalau foto itu wajib ya, karena buku nikah itu kan juga harus ada fotonya. Masa buku nikah tidak ada fotonya, itu kan ya tidak boleh, harus ada fotonya itu. Kemudian saya langsung kasih ke Pak B, masih ada yang kurang, katanya harus ada buku nikah bapak ibu saya, sedangkan ibu bapak saya sudah bercerai dari saya umur 2 tahun. Ini kalau tidak salah ya, karena saya kan tidak megang berkasnya ya, kalau tidak salah si mbaknya ini yang tanya ini adalah anak pertama dari bapak dan ibu kandung ya kan, kalau nggak salah seperti itu, kemungkinan besarnya seperti itu, sehingga ditanyakan buku nikah orang tua. Karena apa? Karena nanti ini untuk mengecek, untuk memverifikasi, untuk memeriksa dan meneliti siapa wali nikah yang berhak untuk menikahkan si calon pengantin. Nanti dari tanggal lahir calon pengantin dan dari tanggal pernikahan orang tua itu kemudian kita cek, kemudian bisa kita simpulkan, walaupun kita tetap cross check ke calon pengantin ya, benar-benar kita cross check data ini sesuai apa tidak ke calon pengantin. Nah, dari tanggal lahir calon pengantin dan pernikahan orang tua itu bisa kita dapatkan siapa wali nikah yang berhak untuk menikahkan si calon pengantin. Ya tetap ada tahapan-tahapan yang lain ya, misalnya bapaknya sudah meninggal, maka harus bergeser ke kakeknya sudah meninggal, ke buyutnya, ke atas sampai canggah, sampai udek-udek siwur misalnya masih ada misalnya. Kalau tidak ada, kemudian turun ke saudara laki-laki sekandung dan lain sebagainya itu. Jadi dari buku nikah itu kemudian kita cocokkan dengan tanggal lahir si calon pengantin. Nanti kita bisa dapatkan siapa wali yang berhak menikahkan si calon pengantin. Jadi ini kalau nggak salah ya mbak ya, mbaknya ini adalah anak pertama, sehingga jenengan diminta untuk melampirkan buku nikah. Meskipun kadang walaupun tidak anak pertama, kadang saya juga menanyakan buku nikah orang tua ya, walaupun tidak anak pertama, tapi yang harus benar-benar ada itu adalah buku nikah adalah anak pertama. Okay. Kemudian
Sedangkan ibu bapak saya sudah bercerai dari saya umur 2 tahun. Diusahakan dulu di cross check ke KUA tempat bapak dan ibu jenengan dulu menikah, karena arsip di KUA itu kemungkinan besar ada. Jadi ini bukan mempersulit, karena ini terkait dengan hukum pernikahan. Itu ada syarat dan rukun, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah wali, dan wali itu ada syarat-syaratnya. Di buku pernikahan jenengan itu kemungkinan besar itu adalah untuk menentukan siapa wali nikah jenengan. Jadi kalau salah menentukan wali nikah kan juga bahaya. Artinya syarat dari wali tidak terpenuhi. Syarat dari wali tidak terpenuhi berarti salah satu rukun tidak terpenuhi. Kalau salah satu rukun tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Pernikahannya kan tidak sah, Mbak. Itu gitu. Terus minta KTP ibu kandung saya, udah saya kasih ya KTP ibu kandung. Ada lagi yang kurang, katanya harus rubah kakak. Saya tidak tahu maksudnya ini. Kemungkinan besar. Jadi saya sengaja buat video, Mbak, pangapunten. Itu kalau saya ketikkan, saya khawatirnya nanti beda pemahaman ya antara yang saya ketikkan dengan ketika saya mengetikkan dengan ketika jangan membaca. Makanya nuwun sewu, ini saya buat video. Ada lagi yang rubah kata yang kurang, katanya harus rubah kakak. Kemungkinan besar status jenengan di kakak itu tidak sesuai dengan status yang sekarang. Contoh, jenengan sudah cerai, nggak tahu caranya tanggal berapa dan lain sebagainya, tapi status di kakak itu masih kawin misal, itu kan harus dirubah disesuaikan dengan status yang sekarang. Kan sudah ada akta cerainya. Iya, akta cerai itu adalah bukti bahwa jenengan sudah bercerai. Misal ini misalnya. Atau cerai mati misalnya. Kan ada akta kematian, ada surat kematian. Iya, itu menunjukkan bahwa si suami atau mantan suami mungkin itu sudah meninggal tanggal sekian. Nah, kakak yang merupakan bukti kependudukan jenengan harus sesuai dengan akta cerai atau surat kematian, karena kakak yang sekarang itu kan ada tanggalnya ya, ada tanggalnya, tanggal perceraian tanggal berapa, itu misalnya si Anwah misalnya, kemudian di yang bawah itu status cerai hidup, kemudian ada tanggal perceraiannya tanggal berapa, itu kita sesuaikan. Karena pangapunten nuwun sewu, ada yang statusnya cerai ya, tetapi tanggal keluar kakak itu lebih dahulu daripada tanggal perceraian yang ada di akta cerai. Itu kan tidak mungkin. Berarti kemungkinan besar si dia itu sudah bercerai 2 kali. Cerai yang pertama kakaknya dirubah statusnya ya, sehingga menjadi cerai hidup. Kemudian dia menikah lagi, kakaknya tidak dirubah, tetap cerai hidup. Kemudian cerai lagi, akhirnya kan statusnya cerai hidup, tapi tanggal yang ada di kakak itu tidak sesuai dengan tanggal perceraian yang ada di akte cerai yang terbaru. Makanya harus dirubah, disinkronkan. Kenapa harus sinkronkan? Pangapunten, karena kita juga punya tanggung jawab secara formal, juga tanggung jawab secara faktual, baik secara hukum maupun secara data. Saya pernah menemukan ini, dia itu sudah kawin, kemudian sudah cerai. Harusnya status di KK dan di KTP harusnya kan cerai hidup, ya kan? Tapi anehnya, pangapunten, status di KK dan di KTP statusnya masih belum kawin. Itu kan ironis. Oh, dia sudah kawin, bahkan sudah cerai, tapi di KK-nya masih belum kawin. Itu kan harus disesuaikan dulu, ya. Kalau kita biarkan, kemungkinan nanti dia nikah lagi, saya punya keyakinan nanti kakaknya tidak dirubah. Makanya status di kakaknya tidak dirubah. Makanya di KUA untuk mendaftar semuanya harus sesuai. Ini bukan untuk mempersulit, bukan. Ini untuk keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kita bersama. Juga untuk kebaikan
eh, calon pengantin yang nanti akan menikah, biar di belakang hari tidak ada masalah. Itu yang kita harapkan seperti itu. Bisa kayak tadi yang saya contohkan tadi, masa dia sudah menikah, sudah cerai, kakaknya masih belum kawin, itu kan kemudian nanti dibuat untuk mendaftar nikah, statusnya belum kawin, padahal dia sudah kawin, kakaknya tidak dirubah, itu kan berbahaya, Mbak. Oke. Nanti kalau saya sarankan untuk semuanya saja, ketika jenengan sudah rubah status, tolonglah KTP sama kakak itu dirubah. Kalau emang sudah kawin, ya jangan status di kakak jangan belum kawin, segera dirubah sesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Kalau memang sudah cerai, ya segera dirubah. Kalau memang janda mati, ya segera dirubah, biar nanti tidak kesusahan ketika ngurus sesuatu. Karena memang yang kita harapkan memang seperti itu ya. Jadi mohon bisa dipahami, ini bukan dalam rangka untuk mempersulit, enggak, sekali lagi tidak untuk mempersulit, tetapi ini adalah untuk kebaikan kita bersama, kebaikan calon pengantin, kebaikan warga masyarakat kedepannya, biar tidak ada masalah. Nih, pernikahan itu adalah apa ya? Sebuah ibadah yang tidak hanya dirinya sendiri, artinya termasuk ibadah yang melibatkan orang lain, melibatkan dua keluarga besar. Ini kalau tidak sesuai, kemudian ada kesalahan, kemudian ada misalnya tadi ternyata dia sebenarnya sudah kawin tapi kakaknya belum dirubah, masih belum kawin, ya. Dari pihak pangapunten, ini hanya contoh saja, dari pihak pemerintah desa atau dari pihak pengantar yang membuat pengantar desa ini itu mungkin kelupaan dan lain sebagainya, sehingga di pengantar desanya pun juga belum kawin, tidak di cross check. Ketika calon pengantinnya ditanya, dia juga ngakunya sudah dia ngakunya masih belum kawin, misalnya seperti itu. Ketika sudah menikah, tiba-tiba yang merasa suaminya itu datang, kan juga masalah juga. Nanti data ini sangat penting sekali. Data itu sangat penting sekali. Dan data kependudukan kita di Indonesia ini adalah 1 KTP, kedua KK, kemudian akte kelahiran. Jadi ini tolong disesuaikan semua. Kemudian apa lagi ini? Sedangkan harus rubah KK. Sedangkan saya dari kecil itu ikut ibu sambung saya. Waktu saya nikah pertama gak seribut ini. Ini saya masih belum paham maksudnya, harus rubah KK. Sedangkan saya dari kecil ikut ibu sambung saya. Ini saya tidak tahu apa permasalahannya seperti apa. Kalau ikut ibu sambung, bahkan ikut orang lain, kadang itu kan ada hubungan keluarga, famili lain, itu kan tidak apa-apa, saya tidak tahu ini. Untuk yang poin ini saya tahu. Waktu saya nikah pertama gak seribet ini ditanyakan semua. Nikah pertama berarti kan statusnya belum kawin, artinya status itu masih belum berubah-ubah, dari lahir sampai nikah, itu statusnya belum kawin terus, jadi aman-aman saja, ya enggak perlu mempertanyakan ini itu. Tetapi kalau anak pertama, pangapunten, memang harus kita tanyakan buku nikah, Kita khawatir kalau tidak mau menunjukkan buku nikah, tidak bisa menunjukkan buku nikah, tidak berusaha dicari dulu, kemudian kita clearkan begitu saja, ternyata pangapunten tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pernikahannya kan pernikahan calon pengantin ini nanti yang dikorbankan kan, pernikahannya menjadi tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, akhirnya kan hubungan suami istri ini bukan hubungan pernikahan kan. Jadi ya itu yang dapat saya jelaskan. Pangapunten, ini harus saya sampaikan lewat video. Saya khawatir terjadi miskomunikasi, mispersepsi, mispemahaman kalau lewat tulisan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.